Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman. Mari awali dengan bacaan basmalah. Surat An-Nazi'at 41 sampai 46 ya teman-teman. Fa inna nun yang bertajid guna al jannah guna lagi, artinya 4 ya, tertahan ya teman-teman. Ma wa di ain matopi'i. Lanjut. 1 2 3. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alu lunya matobi'i di ayun, anisa sanya matobi'i di ayun, ayya yana matobi'i di ayun, mursa sanya di ayun, hanya di ayun juga matobi'i. Yas'alu naka anis sa'ati ayyana mursaha. 43. Fima finya di ayun matobi anta ikhfa nun sukun bertemu ta tertahan 4. Min dik nun sukun bertemu dal ikhfa 4. Dik ronya matobi di ayun, hanya matobi di ayun. Fima anta min dik roha. Ila lanya di ayun, rabbika muntaha ikhfa juga seperti ini, nun sukun bertemu tak, hanya matobi di ayun, hanya matobi di ayun. Ila rabbika muntaha. 45 sekarang, ayat yang ke-45. Innama gunah 4 manya di ayun, anta ikhfa mundir nun sukun bertemu zal ikhfa, mai nun sukun bertemunya idgham bingunah, syanya di ayun, hanya di ayun. Innama anta mundiru may yakhshaha. Ayat terakhir dari surat An-Nazi'at 46. Ka'an, ini kurang ya teman-teman. Nun yang bertajid guna mim sukun bertemunya idhar syafawi, hanya di ayun matobi. Lam yal mim sukun bertemunya idhar syafawi juga. Basu. Ya, di sini ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat majais munfasil. Majais itu boleh dibaca 6, boleh dibaca 4. Illa matobi di ayun asyiyatan, tanwin bertemu dengan hamzah idhar. Duha hanya matobi di ayun. Sekarang kita praktekkan. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yal basu illa. Ini 4 ya teman-teman. Mat jaiz dibaca 4, 5 masuk ya teman-teman. Kalau mat wajib 6. Ya, perbedaannya seperti itu. Perbedaannya apa? Kalau mat wajib itu dalam satu kali kata, kalau mat jaiz matobi bertemu dengan hamzah di luar kata teman-teman, gitu ya. Ulangi lagi. Ka'annahum yauma yarawnaha lam idhar syafawi dijelaskan lam yal basu illa asyiyatan au duhaha. Ya, seperti itu, sangat-sangat mudah ya teman-teman. Oke, selesai.
Sekarang kita akan perhatikan artinya apa teman-teman. Wow. Fa'inna maka sesungguhnya jannah surga hiyal ma'wa, dia adalah tempat kembalinya ya teman-teman. Ini lanjutan ayat yang kemarin teman-teman, yaitu wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ya teman-teman kemarin. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya, Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ya teman-teman. Apa balasannya orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang semasa hidupnya itu tidak menuruti hawa nafsu. Contoh gini ya, saya sebagai seorang pemuda nih teman-teman. Oh, lingkungan saya, orang-orang seumuran saya itu adalah kalau malam nongkrong ya kan, di kafe, nongkrong di nightclub, kemudian mabuk, kemudian joget-joget, kemudian main perempuan. Itu kan suatu kesenangan itu. Namun bagi orang yang beriman itu tidak seperti itu kehidupannya, pola hidupnya nggak seperti itu teman-teman. Dia itu selalu takut diawasi Allah, takut kalau melanggar perintah Allah. Dia apa? Khofa maqama rabbi, dia selalu takut akan kebesaran Robnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Yaitu apa? Ya untuk seperti itu, untuk gonta-ganti pasangan, untuk hidup bersenang-senang, mabuk, judi dan sebagainya. Itu adalah hawa nafsu ya teman-teman. Hawa nafsu itu berupa syahwat, berupa tahta, kedudukan, atau hawa nafsu ingin terkenal dan lain sebagainya. Yang semuanya itu melanggar perintah Allah. Apa balasannya orang yang seperti itu? Ya, misalkan subuh nih, satu lagi contohnya. Subuh, hawa nafsu kita itu mendengar adzan subuh itu dingin, lebih enak hawa nafsunya kita, nanti aja sholat subuhnya, ditundalah kan gitu. Masih dingin. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi bagi orang yang beriman, ditinggalkan karena itu adalah panggilan Allah. Maka dia meninggalkan kenikmatan di ranjangnya bersama istri, kayak gitu, di kasur yang empuk, demi untuk wudhu di subuh-subuh dan datang ke masjid. Maka fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya bagi orang yang seperti itu adalah jannah kembalinya, surga tempat kembalinya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anisa tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Fima anta min dzikroha, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Fima, seakan-akan Allah mengatakan ketika kepada Nabi Muhammad, untuk apa aku menyebutkannya kepada kalian gitu. Saat orang-orang kafir itu bertanya tentang hari kiamat gitu. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesesudahannya. Kesesudahannya itu maksudnya apa? Ketentuan hari kiamat itu loh, kapan tuh hanya Robnya yang tahu gitu. Innama anta mungdiru may yakhshaha, sesungguhnya kamu hanyalah mundir, pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum, seakan-akan mereka, yauma, di hari itu, yaitu gini, ya rauna, melihatnya, lam yalbasu, dan tidak mengenakan sesuatu, illa asyiyatan au duhaha, mereka tidak merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi.
asyatan al-duha, sore atau pagi hari atau siang hari. Jadi gini teman-teman, karena seakan-akan pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, yauma yarawna, ini kembali ya pada hari melihat hari kiamat ini ya teman-teman. Pada hari mereka itu melihat hari kiamat itu seakan-akan mereka itu tidak tinggal di dunia itu kecuali sore atau siang hari, pagi hari atau sore hari. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pesan yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita ya teman-teman. Melalui lisan ini saya kembali mengingatkan pada diri saya sendiri, keluarga, dan teman-teman semua. Surat Al-Mursalat, isi tentang surat Al-Mursalat ya teman-teman, plus bagaimana cara membacanya. Kalau kita ingat dari awal itu wal mursalati urfa, demi malaikat yang berlomba-lomba itu ya, mencabut nyawa itu ya. Ada yang cabut nyawanya keras, ada yang lembut kayak gitu. Ada kisah Fir'aun dengan Musa juga. Dan ini tentang hari kiamat, orang-orang bertanya pada hari kiamat gitu. Oh iya, tadi sebelumnya adalah balasan orang-orang yang menahan hawa nafsu dan orang yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, di situ ada 4 poin seperti itu ya. Tentang orang yang sakaratul maut, yang dicabut nyawanya dengan keras dan lembut. Tentang tentang kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa, di mana Nabi Musa disuruh Allah untuk mendawai Fir'aun yang togo, melampaui batas. Begitu ya teman-teman, perintah itu secara otomatis perintah juga kepada kita umat Islam untuk mendakwai saudara-saudara kita yang belum sholat, yang belum ngaji, yang belum bisa tata cara berwudu misalkan, atau baca Quran, atau jima dan lain sebagainya ya. Itu kita disuruh mengajarkan ya, mengajak saudara-saudara kita yang belum tahu agar tahu ya teman-teman. Itu terus kemudian yang ketiga kisah Musa, terus yang kedua ketiga ini tentang balasan orang-orang yang menahan diri dari hawa nafsunya. Misalkan nih Allah perintahkan bulan Ramadan, hawa nafsu kita kan kepengennya makan, tapi bagi orang-orang yang menahan nafsunya karena takut kepesan Robnya itu ya ikut perintah Allah untuk puasa. Dengar panggilan subuh, adzan subuh ya dia meninggalkan ranjangnya yang empuk demi menjawab, memenuhi panggilan Allah gitu kan. Nah, seperti itu tadi ya. Terus kemudian ini tentang hari kiamat. Mereka bertanya pada hari kiamat kapan terjadinya, buat apa? Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti ketika ini menggambarkan kejadian orang-orang saat di akhir zaman itu ya, ketika mereka melihat kiamat itu, mereka itu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyatan al-duhaha. Seakan-akan hidup mereka itu hanya pagi atau sore saja. Itu saja teman-teman. Pagi ini selesai sudah surat An-Nazi'at. Esok hari insya Allah kita akan lanjutkan pada surat Abasa. Aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.